Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, di video kali ini gue nggak bakalan ngasih devlognya dulu, tapi sekarang gue bakalan bikin satu tutorial ya. Jadi untuk ngelanjutin dari project kita game devnya ya, di sini karakternya itu sebenarnya udah gue rigging ya, cuma gue nggak sempat untuk record dan gue juga udah nambahin kayak beberapa animasi ya. Kita bakalan coba play. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ada animasi jalan, walaupun jalan juga agak aneh sih kayak gitu. Tapi ntar kita coba perbaiki lah ya. Kemudian ada animasi kayak mukul gitu. Kemudian ada juga animasi dia buat nge-carry barang atau lagi bawa barang kayak gini ya. Karena nantinya dianya tuh bakalan kayak bawa-bawa barang kayak gitu. Oke, dan dia juga ada sekarang udah ada kayak asapnya gitu ya. Jadi setiap kali jalan dia tuh ada asap-asapnya gitu. Oke, nah sekarang jadi masalahnya itu gini. Sekarang si player ini tuh dia belum punya yang namanya collision ya. Jadi dia tuh di fisiknya sini dia masih kayak gini, masih no collision kayak gini. Jadi kita belum bisa kayak misalkan ada tembok di depannya dia bakal tetap nabrak. Nah, kita bakalan bikin untuk si karakter controllingnya ini untuk masalah si fisiknya ya. Jadi untuk si collisionnya akan kita tambahin sekarang kayak gitu. Nah, kita udah punya nih ya. Jadi kayak dari riggingnya ini ada bone-nya juga segala macam. Kemudian ini untuk spawning si apa namanya? Ini untuk spawning si asapnya tadi. Jadi ketika dia jalan. Nah, di sini pun ada untuk controlling dari si analognya. Jadi si joysticknya nanti ketika kita analognya kita mainin itu dia bakalan gerak. Jadi sebenarnya logikanya itu cuma gini aja. Cuma yang kita gerakin itu sebenarnya yang ini. Ya, jadi dia tuh main controlling itu yang ini doang nih. Yang si ini ya. Nah, sedangkan yang si playernya ini, yang si karakternya ini, itu sebenarnya dia hanya mengikuti dari gerakan si controllernya ini doang nih, si controlling yang ini. Ya, jadi simpelnya sih kayak gitu doang. Gitu. Jadi sebenarnya dia itu cuma kayak ngikutin kemanapun si controlling si ini itu jalan kayak gitu. Jadi dia bakalan terus-terusan ngikutin si controllingnya ini. Oke, nah sekarang kita akan tambahin. Pertama kita kursor selected dulu biar dia ada di tengah-tengah sini. Kemudian kita akan tambahkan apa ya, mungkin cube dulu aja kali ya, nggak apalah kita cube aja. Kemudian kita kasih ke tengah di sini mungkin ya, atau iya segini aja nggak masalah, karena kan di sini juga dia nggak akan kasih apa namanya yang sampai kepalanya gini, nggak akan sampai ke kepalanya juga sih sebenarnya. Nah, baru deh di sini kita akan coba bikin dia kita kasih dynamic. Kemudian ya seperti biasa lah ya, collision boundnya ada di situ. Kemudian kita kasih new. Sorry, kita ilangin aja ininya tekstur. Kita jadi wire biar kayak gitu. Kemudian di sininya jadi invincible. Kemudian kita jadikan kalau sebelumnya itu kan kita nge-attach dia ini ke si ininya ya, ke si apa namanya, ke si armaturnya ini. Nah, sekarang kita bakalan bikin si armature ini dia bakalan apa namanya, nge-attach atau nge-link ke si ini. Ya, dia akan ada child ke sini. Jadi caranya kita cuma seleksi si bone-nya, kemudian kita seleksi yang si kotaknya ini ya. Tekan shift kayak gini. Kemudian Ctrl P dan objek aja. Oke, jadi sekarang itu kita bisa ngegerakin dari si kotaknya yang ini. Kalau tadi kan sebelumnya yang ini ya. Nah, kalau kayak gini kan dia masih ada tuh. Masih kelihatan lah situnya. Nah, sekarang dia udah punya kayak apa ya namanya? Ada fisiknya lah ya. Kalau tadi kan sebelum kita pasangin sini kan dia belum ada. Nah, sekarang dia ada fisiknya kayak gitu. Nah, tapi ini masih belum kita bisa kontrol ya. Ini bisa aja dia jalan, tuh lihat kayak gitu. Nah, tapi yang jalannya itu sebenarnya bukan dari si kotaknya ini, bukan dari si collision apa namanya, si apa ya, collidernya ini ya, itu bukan, tapi cuma dianya doang. Karena kalau misalkan kita lihat dari sini dia emang ya cuma nge-steering si ininya doang nih, si objek si orangnya doang. Sedangkan kayak dari si ininya itu nggak ada. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan visibility-nya kita uncheck aja, kita play. Nah, kalau kita play, nah lihat, jadi sebenarnya dia tuh diem kayak gitu. Nah, kita pengen yang ngegerakin itu adalah yang si ini ya, yang si apa namanya nih, si kotaknya ini, atau kita kasih aja namanya itu
collider ya. Oke, jadi kita pengen dia tuh kayak collidernya aja di sini. Nah, terus kemudian yang si ini semua logic bricknya yang ada di si karakternya ini akan kita pindahkan ke si kotak ini, ya, ke si collider ini. Caranya adalah kita seleksi dulu yang kosongnya, ya, daripada kita nambahin di sini satu-satu gitu kan. Mendingan kita copy aja. Pertama seleksi dulu yang pengen kita pindahin kemana maksudnya, kemudian kita seleksi yang tadinya itu sudah ada logic bricknya, berarti kan si objeknya ini ya. Kita tekan shift, kita klik kanan di sini, kemudian ke objek, kemudian ke bawah, di sini ada namanya games, kemudian copy logic brick. Nah, ya, jadi sekarang tuh yang si ini tuh udah ada nih sekarang nih, dia udah punya untuk controllernya. Oke, sekarang yang ini akan kita matikan aja ya. Daripada kita ngehapusin, takutnya mungkin nanti kita masih butuh. Nah, gue di sini mau ngasih tips aja. Mungkin kita akan mindahin aja di sini inisial untuk si state-nya. Itu akan pindahkan ke state yang memang tidak ada seleksi, tidak terseleksi. Maksudnya state di sini adalah inisialnya adalah ketika dia pertama kali di gamenya itu, ketika pertama kali di play, dia akan menginisialisasi state yang diseleksi di sini. Misal kalau misalkan kita seleksi yang ini, berarti dia akan seleksi yang pertama itu yang state yang pertama yang ini ketika gamenya itu dimainkan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita klik yang state yang ini, artinya dia tidak ada inisial yang dibaca untuk pertama kali si gamenya ini di launch, kayak gitu ya. Jadi yang si ini tuh sekarang udah nggak akan ada udah nggak akan ada actionnya lagi, seperti itu. Kita coba play, ini mungkin akan agak sedikit error. Kita coba play, nah lihat kayak gitu ya. Oke, nah karena ini masih error, tapi di sini untuk kayak jalannya gini dia masih udah bisa ya. Tapi dia masih kayak belum bisa kayak gini. Kalau misalkan kita stop, nah dia bakalan terus-terusan kayak gitu. Oke, ini adalah masalah pertama ya. Pertama kita akan tambahkan dulu friction di sini. Friction ini adalah jadi gini, kalau misalkan si player ini atau misalkan objek di sini ya, kalau misalkan ada objek kemudian ini gua kasih kayak mungkin dia kayak gerak ke sini gitu, itu kan suka ada ujungnya gitu ya, jadi kayak ada sliding set gitu. Nah itu adalah namanya friction. Nah itu akan kita coba tambahin, jadi friction semakin besar itu dia bakalan semakin kesat lah ya. Jadi kalau misalkan frictionnya itu semakin kecil, dia bakalan kayak semakin licin lah. Nah kalau misalkan kita frictionnya kita tambahin kayak gini, nah dia sekarang udah bisa berhenti ya kayak gini, lihat. Jadi nggak ada kayak dia bolak-balik lagi kayak gitu. Nah kemudian di sini ini bisa kita invincible lagi. Kalau kita coba play, nah sekarang dia tuh udah punya udah punya collidernya ya, udah punya collisionnya. Dan kita akan tambahkan di sini mungkin cube. Nah ini anggap aja mungkin ini tuh kayak tembok lah ya, kayak gini nih. Kita coba play, kita akan tabrakin ke dia. Nah kayak gitu ya, jadi dia bakalan ya agak susah, dia nggak akan bisa kayak gitu, nggak akan bisa nembus lain gitu kan. Nah kemudian di sini juga gue sebenarnya udah nambahin untuk topinya juga ya, ini topi proyeknya gitu, dan ini pun udah gue attach juga ke si bone-nya. Jadi si bone-nya itu sekarang dia nge-attach lah ke sini. Nah ini yang nantinya bakalan nanti kita ganti-ganti lah ke depannya, mungkin bakalan ada topi yang nyeleneh atau yang baru-baru kayak gitu ya. Jadi kita akan kita coba play, dan ya dia sekarang udah bisa pakai topi kayak gitu. Karena dia kan kayak tukang bangunan gitu lah ya. Dia nanti itu kayak ngebangun bangunan kayak gitu. Jadi dia harus pakai topinya kayak gitu. Oke, dan segitu aja untuk video kali ini, dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba bikin sesuatu lagi, kira-kira apa yang harus kita tambahkan di si playernya ini ya. Karena gini, ini kan baru satu player ya, dan ini itu untuk player satu ya. Jadi nanti kita akan bikin fix dulu satu karakter, satu player untuk satu karakter. Jadi nanti ketika dia sudah fix, benar-benar fix untuk playernya ini, nanti untuk player-player yang lain, ini kan kita maksimal itu ada 4. Nah, berarti untuk player kedua, ketiga, dan keempat, itu akan kita duplicate aja dari si
karakter yang ini ya. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin semua karakter itu dari nol kayak gitu. Jadi makanya kita pengen fix dulu aja si karakternya ini. Jadi nanti di karakter 2, 3, dan 4 itu kita tinggal ngerubah-rubah aja. Mungkin kayak dari karakternya, kemudian kayak dari cara mereka jalan, atau mungkin dari animasinya. Jadi nanti itu akan beda-beda. Jadi setiap karakter itu nanti gue pengen itu dia punya kayak objektifnya masing-masing ya. Jadi setiap karakter itu mungkin ada yang kayak ada yang pemegang peta ya. Maksudnya peta itu dia buat pemetaannya, misalkan kita harus naruh barang tuh di mana. Kemudian kita harus membutuhkan apa aja untuk bisa membuat sebuah bangunan atau apapun itulah kayak gitu. Kemudian mungkin kayak ada apa ya? Ada beberapa player juga mungkin yang nanti akan kita, pokoknya akan kita bedain lah. Semua player akan kita coba bedain. Jadi punya tugasnya masing-masing kayak gitu. Oke, dan itu aja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah submit beberapa masukannya. Dan iya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau menurut teman-teman ini berguna. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya.